Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa agar kiranya Bapak Ibu semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, meskipun kita dalam situasi krisis seperti ini. Dan saya senang sekali bisa hadir secara virtual, secara online untuk menyapa Bapak Ibu semua dan juga akan menyapa anak-anak sesaat lagi. Sedikit pengantar saja bahwa hari ini cerita sekolah minggu ini akan berfokus kepada salah satu kejadian yang luar biasa pasca kebangkitan Tuhan. Waktu itu Yesus menampakkan diri beberapa kali kepada murid-muridnya. Salah satunya kepada 2 orang murid yang sedang dalam perjalanan menuju Emmaus. Pada saat itu 2 orang murid ini sempat tidak mengenali Yesus. Mereka tidak tahu bahwa yang berjalan bersama-sama dengan mereka adalah Yesus sendiri. Hal ini dikarenakan ada sesuatu yang menghalangi mereka, yang menutup mata mereka, sehingga mereka tidak tahu bahwa itulah Yesus yang sudah bangkit dan berjalan bersama-sama dengan mereka. Oleh karena itu, pelajaran hari ini akan mengingatkan anak-anak bahwa kita perlu mengenal Tuhan. Bahwa kita perlu mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Kita perlu mengenal Tuhan dengan menyembah Tuhan, dengan berdoa, dengan berbakti. Di samping itu, pengenalan akan Tuhan akan membawa sesuatu yang baru dalam hidup mereka. Mereka menjadi lebih bersuka cita, mereka lebih bersemangat, mereka terus dengan senang hati mengiring Tuhan. Dan saya juga meminta tolong kepada Bapak Ibu semua sebagai bagian dari aktivitas setelah pelajaran ini disampaikan untuk bisa menyediakan beberapa benda, bisa berupa mainan anak-anak atau alat-alat yang lain yang sekiranya tidak berbahaya. Jadi nanti bermainnya anak-anak diminta untuk menutup mata, lalu mereka meraba. Kira-kira benda apakah ini? Ya, jadi bisa berupa boneka atau mainan apa yang tersedia di sekeliling Bapak Ibu, atau bisa juga dengan alat-alat makan yang tidak berbahaya seperti sendok atau piring yang bukan dari bahan keramik yang bisa pecah ya. Jadi begitu pengantar dari saya, dan sebentar saya akan menyapa anak-anak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik yang terkasih, apa kabar? Semoga semuanya sehat ya, dan semua masih tetap bersuka cita meskipun ada di rumah saja. Jadi bagaimana? Sudah berapa hari di rumah saja? Tentunya semua tetap bersuka cita ya. Oke, yuk sebelum kita mulai kebaktian kita pada hari ini, kita nyanyi satu lagu dulu ya. Kita nyanyi dari terbit matahari sampai terbenamnya. Biarlah kita terus memuliakan nama Tuhan. Oke? Ya, yang mau berdiri boleh berdiri, yang mau tepuk tangan boleh bertepuk tangan juga ya.
dulu ya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena Tuhan memberkati kami dengan malam yang indah, dengan malam yang baik. Kami beristirahat dalam naungan Tuhan, dalam penjagaan dan perlindungan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami datang ke hadirat Tuhan. Kami bersyukur, kami bersukacita untuk kekuatan, untuk kesehatan yang terus Tuhan beri untuk kami. Dan kami mau Tuhan mendengarkan firman Tuhan. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami agar kami mengerti apa yang mau Tuhan sampaikan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami untuk menerima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Baiklah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Judulnya Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Sebelum kita lanjut, ayo kita cek diri kita sendiri. Apakah kita sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Coba cek telinganya, apakah sudah siap untuk mendengar? Dan coba cek matanya, apakah sudah siap untuk melihat tayangan ini? Sudah? Kasih coba dulu. Oke, hari ini kita akan ketemu dengan 3 orang. Nah, yang 2 ini mereka adalah murid Yesus. Yang satu namanya Kleopas, tetapi yang satunya kita tidak tahu namanya siapa, karena Alkitab hanya mencatat bahwa ia adalah teman dari Kleopas. Coba kita lihat wajah mereka. Apakah mereka ini sedang sukacita? Apakah wajah mereka menunjukkan mereka sedang bergembira? Atau sedang bersusah hati? Sedang bersedih hati? Kenapa ya mereka bersedih hati? Yuk kita dengar ceritanya sama-sama ya. Suatu ketika, Kleopas dan temannya sedang dalam perjalanan menuju ke Emmaus. Sambil berjalan, mereka bercakap-cakap. Mereka mempercakapkan semua yang sedang terjadi, semua yang telah terjadi di hari-hari itu. Nah, ketika mereka sedang bercakap-cakap ini, Yesus datang menghampiri mereka. Tetapi ada sesuatu yang membuat mereka tidak tahu kalau ini yang datang adalah Yesus. Mereka tidak kenal bahwa ini adalah Yesus, guru mereka yang sudah bangkit. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Hai, apa yang kamu percakapkan sementara kamu sedang berjalan-jalan?" Lalu Kleopas dan temannya berhenti. Dan mereka dengan wajah yang bersedih menjawab, "Apakah kamu tidak tahu apa yang sedang terjadi hari-hari ini di Yerusalem?" Lalu Yesus bertanya, "Tidak, aku tidak tahu. Ada apa?" Lalu Kleopas dan temannya ini menjelaskan, "Jadi adalah namanya Yesus. Dia itu guru kami. Dia seorang yang sangat luar biasa. Dia orang yang hebat. Dia nabi yang berkuasa. Pekerjaannya luar biasa. Dia bisa menyembuhkan orang-orang. Perkataannya, firman-Nya pun sangat memberkati kami. Tetapi imam-imam dan kepala-kepala kami malah menangkap dia, menyerahkan dia untuk dihukum mati. Dan akhirnya Yesus kami disalibkan. Padahal kami berharap bahwa Yesus itu yang akan membebaskan kami, bangsa Israel ini. Tapi aneh loh, 3 hari setelah kejadian itu lewat, ada beberapa orang dari kami, perempuan-perempuan, datang ke
kuburnya. Kamu tahu apa yang terjadi? Perempuan-perempuan itu tidak lagi melihat adanya mayat Yesus di sana. Gak ada mayatnya. Tapi kemudian perempuan-perempuan itu kembali, balik lagi menemui murid-muridnya dan berkata bahwa perempuan-perempuan itu bertemu dengan malaikat. Dan malaikat-malaikat itu mengatakan bahwa Yesus sudah hidup. Tentu kabar ini sangat mengejutkan kami. Dan akhirnya beberapa kawan kami pun mengikuti perempuan-perempuan itu pergi ke kubur Yesus untuk melihat benar gak sih yang dikatakan mereka. Tapi teman-teman kami pun sama. Mereka juga tidak melihat Yesus di sana. Lalu Yesus menjawab, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Kan nabi-nabi sudah bilang kalau Mesias itu harus menderita. Dan baru setelah penderitaannya itu, dia akan datang dalam kemuliaannya." Lalu Yesus pun menjelaskan seluruh isi kitab para nabi kepada Kleopas dan temannya. Sambil berjalan, mereka ternyata sudah hampir tiba di tempat tujuan mereka. Yesus pun berlagak Yesus akan pergi. Tetapi Kleopas dan temannya berkata, "Tunggu, jangan pergi dulu. Kita makan bersama yuk. Tinggal dulu bersama-sama dengan kami, karena hari sudah hampir gelap." Akhirnya Yesus pun tinggal bersama dengan mereka. Waktu mereka akan duduk untuk makan, Yesus pun mengambil roti, mengucapkan berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan membagikannya kepada mereka. Nah, pada saat itulah Kleopas dan temannya menjadi sadar bahwa yang bersama-sama dengan mereka tadi adalah Yesus. Tetapi ketika mereka tahu bahwa itu adalah Yesus, Yesusnya sudah tidak ada lagi bersama-sama dengan mereka. Yesus lenyap, hilang, pergi entah kemana. Lalu mereka berkata, tadi itu sebenarnya waktu Yesus lagi ngomong, lagi bercakap-cakap dengan kita, hatiku ini tuh semangat lagi, hatiku ini berkobar-kobar lagi, aku senang lagi. Lalu mereka cepat-cepat kembali ke Yerusalem, menemui murid-muridnya di sana, menemui teman-teman mereka di sana. Di sana mereka bertemu dengan Simon, mereka bertemu dengan teman-temannya yang lain, dan mereka menyaksikan, menceritakan apa yang terjadi dalam perjalanan mereka. Bagaimana mereka bertemu dengan Tuhan Yesus, dan bagaimana mereka bersukacita, mereka bersemangat kembali sewaktu mereka mengenal Tuhan yang memimpin mereka dalam perjalanan makan mereka. Nah, adik-adik, itu tadi cerita dari Kleopas dan temannya. Mereka berjalan berdua, tetapi ketika Yesus datang, mereka tidak tahu ada sesuatu yang menghalangi mereka, ada sesuatu yang menutup mata mereka, sehingga mereka tidak mengenali bahwa itulah Yesus yang sudah bangkit. Itulah Yesus, guru mereka. Kenapa bisa begitu? Yesus sendiri yang berkata kepada mereka, "Hai kamu, betapa lambannya hatimu." Jadi Yesus berkata kepada mereka, "Kenapa kamu tidak percaya pada apa yang diberitakan oleh para nabi?" Jadi adik-adik, pagi ini kita belajar dari Kleopas dan temannya bahwa kita sudah menerima banyak firman Tuhan,
dari guru-guru, dari cerita Alkitab, dari orang tua kita, dan kita harus percaya. Apapun yang diceritakan, apapun isi firman Tuhan itu, kita tetap percaya dengan sepenuh hati kita. Dan bagaimana bisa kita percaya? Ya kita harus belajar firman Tuhan, minta tolong pada orang tua untuk membacakan firman Tuhan. Kita sekolah minggu, dengarkan cerita firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan kita kerjakan firman Tuhan itu. Dan ayat-ayat berikutnya mengatakan bahwa saat kita mengenal Tuhan, hati kita ini akan penuh semangat. Hati kita ini berkobar-kobar. Berkobar-kobar itu kita penuh semangat, kita penuh sukacita, kita penuh energi. Dan dengan energi ini, dengan sukacita ini, kita terus memuji nama Tuhan. Kita terus mengikut Tuhan. Kita terus berbakti. Bisa ya, kita lakukan bersama-sama ya. Kita belajar firman Tuhan. Dan kita tetap terus semangat berbakti mengikut Tuhan. Ya, kita nyanyikan satu pujian ya. Baca kitab suci, doa setiap hari. Itulah yang harus kita lakukan agar kita terus mengenal Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Tuhan Yesus, Tuhan kami yang hidup, yang bangkit, menemani kami. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengar pagi hari ini. Tolong kami Tuhan, untuk kami semakin hari semakin mengenal Tuhan. Tolong kami untuk kami semakin hari semakin mengerti isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami anak-anak-Mu ini, untuk kami boleh rajin membaca firman Tuhan, agar kami semakin mengenal Tuhan. Tolong kami Tuhan, pimpin kami Roh Kudus, agar hati kami pun senantiasa penuh dengan semangat yang dari Tuhan. Hati kami senantiasa penuh dengan sukacita yang daripada Tuhan. Dan dengan-Mu Tuhan, kami akan terus berjalan. Dengan-Mu Tuhan, kami akan terus berbakti. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, demikianlah cerita firman Tuhan untuk sekolah minggu kita hari ini. Setelah ini, nanti ada aktivitas yang bisa adik-adik kerjakan bersama dengan orang tua, atau kakak, atau saudara yang lain yang ada di rumah. Permainannya gampang.
Nanti adik-adik atau nanti bergantian boleh ya, bergantian dengan papa, mama atau dengan yang lainnya. Tutup mata, boleh pakai kain atau ditutup biasa gini aja boleh. Lalu dikasih satu benda, disuruh nebak ini kira-kira apa. Pulpen. Nah, nanti kalau sudah ditebak baru dibuka matanya untuk lihat benar nggak. Kalau yang bendanya tadi itu pulpen atau benda-benda yang lainnya. Gampang kan? Oke, jadi sampai di sini dulu ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.